2 minggu sebelum kita rilis, bahkan kadang 3 minggu itu tim saya biasanya saya kerangkeng. Ada nggak sih yang protes gitu Bu atau intervensi, telepon Ibu gitu? Tolong dong angkanya nih jangan segini gitu. Ada nggak sih? Kredibilitas negara yang dipertaruhkan, bukan kredibilitas institusi lagi, tapi kredibilitas negara. Halo sahabat data, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Wahyu, host magang di sini. Selamat datang di podcast Pulang Kantor. Seperti biasa, podcast Pulang Kantor akan bicarakan banyak hal, mulai dari daily life, working life, isu yang sedang hangat diperbincangkan, dan tentunya kita bakal ngomongin data dengan berbagai narasumber dan topik yang menarik di setiap episodenya untuk menemani sahabat data semua yang sedang atau sudah pulang kantor. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas sedikit lebih serius, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Indikator paling populer yang dirilis secara triwulan dan ditunggu oleh banyak pihak, mulai dari pemerintah, investor, ekonom, pelaku pasar modal, hingga lembaga internasional. Dan untuk membahas lebih detail gimana sih pertumbuhan ekonomi dan cerita di balik angka pertumbuhan ekonomi tersebut, tim podcast Pulang Kantor singgah sejenak di kediaman sosok penting dalam angka pertumbuhan ekonomi. Langsung saja, Sri Sulistyowati, Pulang Kantor. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Halo juga Mas Wahyu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih juga nih Bu, sudah diizinkan singgah sejenak ke kediaman Ibu yang kami tahu sangat padat sekali waktunya, dan ini menyempatkan waktu buat kita semua untuk di podcast Pulang Kantor. Saya senang juga kok teman-teman bersedia mampir di gubuk saya ini. Gubuknya dingin Bu ya. Bu, kalau orang awam nih Bu, pasti kalau mendengar pertumbuhan ekonomi, apa sih pertumbuhan ekonomi Bu, dan kenapa penting buat masyarakat maupun buat pemerintah gitu Bu? Oke. Pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya adalah kita mengcover atau mencatat transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat awam, dunia usaha, rumah tangga, bahkan lembaga internasional sekalipun gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan sejauh mana ekonomi itu tadi mempengaruhi kehidupan masyarakat dan terutama jadi sisi kesejahteraannya juga seperti apa. Banyak hal yang bisa kita peroleh dari pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi itu bisa dikatakan merefleksikan apa yang terjadi Bu ya, secara real di lingkungan masyarakat juga gitu Bu ya? Ya, pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS itu memang harus merefleksikan yang terjadi sesungguhnya gitu. Jadi kita itu kalau di BPS itu memotret fakta yang ada gitu ya. Jadi kalau fenomenanya sekarang sedang pandemi, orang tidak boleh mudik, tentunya kita tahu di sana bahwa nanti transportasi ke regional atau ke wilayah lain pastinya akan menurun seperti itu, walaupun ada beberapa yang curi-curi mudik umpamanya seperti itu, namun tidak akan seperti biasanya di season yang sama gitu ya. Kalau tidak ada larangan waktu itu kan pasti yang pulang banyak banget. Nah sekarang ada larangan ya relatif agak banyak, namun tidak sebanyak yang seperti biasanya. Jadi itu memang merefleksikan apa yang sedang terjadi. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah refleksi apa yang sedang terjadi terkait dengan kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Oke, contohnya saat ini Bu ya, setahun 2 tahun belakangan ini kita masih mengalami pandemi Bu ya. Seperti yang kita ketahui, rilis yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa Indonesia sudah berada di zona resesi gitu Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu kepada sahabat data nih, resesi itu sebenarnya apa yang terjadi di resesi dan apa dampaknya di kehidupan nyata? Iya, kita pandemi itu kan dimulai ya, kalau kita setback, pandemi itu memasukin Indonesia di akhir triwulan 1 tahun 2020. Ya, waktu itu sebetulnya di bulan Februari kita bisa melihat wisatawan yang datang ke Indonesia sudah turun cukup banyak ya. Namun masih belum terefleksikan secara nyata karena waktu itu triwulan 1 pertumbuhan ekonomi masih positif, masih 2,97%. Nah di triwulan berikutnya ya
pandemi semakin nyata ya terjadi di Indonesia, sehingga kita pada triwulan 2 yakni dari bulan April sampai bulan Juni, pada saat itu kita banyak kebijakan yang pembatasan sosial berskala besar, atau di negara-negara lain bahkan lockdown, itu benar-benar mendistorsi ekonomi. Sehingga hampir semua negara perekonomiannya tumbuh negatif atau mengalami kontraksi. Indonesia juga tak luput dari kontraksi. Itu kontraksi terdalam yang kita rasakan sejak tahun 1999 gitu. Jadi udah sekian, hampir 20 tahun ya, 20 tahun lebih malah kita baru mengalami kontraksi lagi, dan cukup dalam, minus 5,32. Dan alhamdulillahnya dengan berbagai program yang ada dan stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah serta berbagai kebijakan, kontraksi tersebut bisa diredam di triwulan berikutnya. Di triwulan ke-3 kita masih kontraksi, triwulan ke-4 kita masih kontraksi, dan itulah karena kontraksi 2 triwulan berturut-turut. Ya, dan sekarang bahkan kita sudah memasuki di triwulan 4 itu juga kita kontraksi, artinya 3 triwulan kita kontraksi terus, itu kita memasuki resesi, di mana ekonomi yang terjadi itu lebih rendah daripada saat kondisi normal, dan ini tentunya akan berpengaruh kepada berbagai pihak masyarakat. Dunia usaha terganggu, pegawai diberhentikan atau di layoff atau dirumahkan sementara, pendapatan jadi berkurang, sehingga memang ini yang sedang kita laksanakan, dan ini tentunya akan mempengaruhi banyak hal termasuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ya, jadi artinya angka pertumbuhan ekonomi ini punya kaitan juga Bu ya dengan seperti angka kemiskinan, pengangguran gitu Bu ya. Sangat dengan kondisi ekonomi yang terdistorsi. Tadi saya sampaikan bahwa karena dunia usaha juga mengalami kontraksi ya, karena perekonomian mengalami kontraksi, sehingga output yang dihasilkan pun menurun, dan tentunya dengan output yang menurun dan demand yang juga diikuti menurun gitu, pegawai-pegawai yang ada terpaksa dirumahkan atau diberhentikan. Nah, itu tentunya menambah pengangguran. Dengan adanya pengangguran, tidak adanya pendapatan, kemiskinan juga semakin meningkat. Yaitu kita bisa melihat kondisi seperti itu, dan ini saling kait-mengkait satu sama lainnya, sehingga pemerintah tentunya bekerja keras untuk meningkatkan kembali perekonomian yang ada agar pengangguran juga dapat ditekan dan kemiskinan juga bisa kembali diturunkan. Itu harapan kita bersama Bu ya, dari angka tersebut pemerintah bisa mengevaluasi atau memberikan stimulus di beberapa titik gitu, beberapa sektor, sehingga yang tadinya rendah bisa dinaikkan gitu Bu ya. Iya. Oke. Bu, setiap kali melakukan rilis nih angka pertumbuhan ekonomi ya, pasti kan tidak bisa menyenangkan semua pihak tentunya Bu ya. Itu gimana sih Bu tanggapan para pihak yang melihat data pertumbuhan ekonomi, kemudian ada nggak sih yang protes gitu Bu, atau intervensi, telepon Ibu gitu, tolong dong angkanya nih jangan segini gitu, ada nggak sih Bu? Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menjaga, kami ya BPS masih bisa menjaga independensinya ya. Jadi dan alhamdulillah pula kita tidak ada yang secara langsung mengintervensi ke kita gitu ya, karena saya tidak pernah mendapatkan perintah atau dari berbagai KL di luar atau institusi di luar untuk seperti ini gitu ya. Enggak sih, alhamdulillah, karena memang kita harus merefleksikan apa yang ada sesuai fakta gitu. Jadi itu yang selama ini kita lakukan. Ya memang tidak mudah, kita tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu. Pernah sekali pada saat pertumbuhan ekonomi itu ternyata jauh di bawah ekspektasi banyak pihak gitu. Ada sehingga banyak pelaku usaha yang saat itu mengalami kerugian, ya sempat menghubungi, kebetulan kenal gitu. Kenapa sih BPS nggak mau berbohong sedikit terkait pertumbuhan ekonomi gitu. Saya sampaikan bahwa untuk BPS harus menyampaikan fakta. Harga yang akan dibayar sangat mahal kalau kita tidak menyampaikan fakta, karena kredibilitas
negara yang dipertaruhkan, bukan kredibilitas institusi lagi, tapi kredibilitas negara. Kalau masyarakat sampai kita bisa diintervensi atau kita tidak melakukan penghitungan sesuai fakta, itu angka pertumbuhan ekonomi yang memang berisi atau bersumber dari berbagai pihak datanya, tentunya akan dicurigai, dan ini akan berdampak buruk kepada Indonesia. Nilai tukar akan jatuh, harga saham akan jatuh, kita mengeluarkan obligasi tidak dipercaya, dan seterusnya. Jadi memang menjaga pertumbuhan ekonomi ini harus, independensi ini tetap harus kita lakukan, dan kita menyusun pertumbuhan ekonomi harus sesuai fakta. Oke. Baik Bu, ini kan angka pertumbuhan ekonomi ini kan dirilis setiap triwulan gitu Bu ya? Ya, betul. Setiap triwulan, dan katakan misalnya Januari sampai dengan Maret itu dirilisnya pada tanggal 5 Mei. Itu artinya cuma punya rentang waktu dari berakhirnya triwulan tersebut hanya 35 hari itu Bu. Itu bagaimana sih Bu cerita di balik angka tersebut di dalam 35 hari itu apa yang terjadi gitu Bu? Ya, ini Mas Wahyu, kalau kita bicara ya 35 hari itu termasuk yang sedikit waktunya buat kami sebetulnya ya. Karena di berbagai negara lebih lama untuk menghitung itu. Dulu kita menyusun PDB itu 45 hari kemudian dari periode berakhir. Nah, sekarang kita diminta lebih cepat, maju 10 hari gitu. Udah beberapa tahun lah gitu, ada kali sekitar lebih dari 10 tahun kira-kira, lebih dari kita bisa maju ke 35 hari. Dan 35 hari itu kita maju 10 hari, matters banget sebetulnya, matters banget. Karena 35 hari itu Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang tercepat merilis pertumbuhan ekonomi. Tangan dulu dong. Dan ini tentunya saya mengapresiasi semua pihak ya, terutama kepada tim saya dan para penyedia data gitu ya, karena pertumbuhan ekonomi ini kalau bisa dibilang pemakan segala data yang terkait dengan ekonomi. Jadi biasanya nih teman-teman saya agak sedikit strong gitu. 2 minggu sebelum kita rilis biasanya sudah dikarantina gitu untuk benar-benar konsentrasi menyusun atau menghitung pertumbuhan ekonomi, baik dari data-data yang kita survei sendiri maupun dari berbagai data administrasi yang dikeluarkan oleh pihak lain maupun data asosiasi. Dan dari hasil survei kita konfront dengan data-data makro, kita cek dan cek lagi, kita cocokin dengan fenomena, sehingga memang memerlukan waktu yang relatif panjang. Jadi 35 hari itu betul-betul waktu yang sangat singkat buat kami, karena by the end of this period biasanya memang belum ada data dari manapun yang tersedia. Data tercepat yang bisa kita peroleh adalah data ekspor impor saja, itu pun hanya 3 minggu sebelum kita rilis. 3 minggu sebelum rilis. Dan kemudian data APBN itu yang kita bisa dapatkan dengan detail dari teman-teman di Kemenq, itu juga karena kita punya hubungan baik dengan Kemenq, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai data detail yang memang tidak dipublish oleh Kemenq, sehingga kita penghitungan PDB-nya bisa lebih akurat lagi gitu. Dengan kondisi seperti itu bisa dibayangkan kita memang harus konsentrasi betul agar 35 hari itu kita bisa menyelesaikan pertumbuhan ekonomi, sehingga tadi saya sampaikan 2 minggu sebelum kita rilis, bahkan kadang 3 minggu itu tim saya biasanya saya kerangkeng tuh, bahkan untuk rapat ke tempat lain nanti dulu kita lihat kerjaannya sudah selesai belum gitu, bisa ditinggal nggak, seperti itu. Karena kita perlu konsolidasi dan rekonsiliasi tidak hanya angka nasional namun dengan 34 provinsi. Itu yang PDRB ya Bu ya? Termasuk PDRB sekaligus. Yang di negara lain biasanya hanya rilis angka nasional. Di Indonesia kita rilis angka nasional dan angka regional 34 provinsi di saat yang sama. Tentunya dengan kondisi seperti itu diskrepansi tidak boleh jauh, karena kita harus data itu nasional adalah data rata-rata dari angka 34 provinsi tersebut, sehingga kita perlu rekonsiliasi berkali-kali yang tentunya ini yang membuat teman-teman saya terpaksa tidak bisa kemakluran kemana-mana lah, harus dikerangkeng tadi. Kalau saya ngebayangin Bu, itu pasti tim sangat kerja keras sih Bu ya, kerja keras sekali ya, dan
ada nggak sih Bu sampai harus nginep gitu di kantor mungkin Bu untuk menghasilkan angka ini? Kalau ini saya sebetulnya malu kalau mau bilang Mas Wahyu gitu. Sepertinya udah banyak pihak tahu bahwa kalau menyusun PDB ini kadang-kadang kita tidak pulang gitu beberapa hari gitu. Jadi kita mengerjakan dari pagi sampai pagi. Namun ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia sih. Sebenarnya kalau kami ini punya community di global gitu ya, national accountant bilangnya gitu ya. Jadi community di national accountant di berbagai negara itu sama. Kalau sedang mau rilis PDB-nya masing-masing negara, mereka tidak mau diganggu untuk urusan apapun, dan itu mereka juga biasanya sampai bergadang-begadang gitu sampai pagi seperti itu, karena memang harus cocokkan semua fenomena, data, dan berbagai indikator yang ada. Karena kadang-kadang indikator satu sama lain itu kadang kok tidak sejalan gitu. Jadi kita harus mencari penyebabnya ada apa gitu. Dan ini yang take time banget gitu loh. Jadi ya kita biasanya suka ke komunikasi juga dengan teman-teman di negara lain gitu. Kalau ada kasus kayak gini, sama Bu ya. Sama. Jadi yang dialamin sama. Jadi kalau teman-teman itu terbiasa membawa kalau sudah malam banget gitu, sudah kita kayak serasa di rumah karena udah pada berganti baju. Itu bisa-bisa pada bawa baju rumah semua Bu ya, buat baju kantor besoknya lagi. Iya betul seperti itu. Dan ya ini sih teman-teman alhamdulillahnya masih tetap sehat ya walaupun kerja seperti itu. Iya. Ini padahal udah kayak lagu loh Bu, lagunya Armada Bu. Pergi pagi pulang pagi. Iya, tidak melihat matahari katanya. Iya, aduh. Oke Bu, dengan waktu yang 35 hari tadi Bu, ada nggak sih Bu negara lain Bu yang juga punya waktu singkat untuk menghitung seperti itu Bu? Negara apa sih yang Ibu tahu mungkin? Yang saya tahu kebanyakan mereka lebih dari 35 hari ya. Australia itu dulu mungkin lebih dari 2 bulan ya. Sekarang mereka dipercepat pun baru sampai 2 bulan. Di mungkin Cina sama India. Cina mungkin yang agak lebih cepat gitu ya. Namun kita juga, karena Cina cuma nasional doang, regional belum gitu. Nah sementara kalau di Amerika segala macam itu mereka melakukan flash estimate gitu. Jadi nanti ada flash estimate, terus ada angka yang berikutnya, dan baru angka yang relatif sama kayak kita. Kita tidak melakukan flash estimate, tapi kita langsung kita rilis seperti itu. Ya waktunya seperti itu. Itu kalau dengar cerita Ibu tadi sulit banget Bu tentunya ya untuk menghitung angka pertumbuhan ekonomi. Belum lagi minta datanya nih Bu. Banyak sekali pihak yang harus dihubungi satu persatu gitu. Dan itu pun nggak langsung ngasih gitu Bu. Nggak langsung ngasih. Tapi yang terjadi adalah sejauh ini di bawah komando Ibu nih, tim Ibu berhasil gitu ngumpulin angka-angka tersebut. Gimana sih Bu menjalin relasi yang baik nih dengan stakeholder kita tadi tuh, sampai mereka tuh dengan ikhlas rela secara rutin memberikan datanya nih kepada BPS gitu Bu? Ya, PDB ini kalau orang luar selalu bilang pemakan segala data gitu ya. Artinya kita juga harus menghubungi banyak pihak. Jadi berbagai stakeholder kita yang datanya kita gunakan akan mengirimkan data ke kita nantinya ya. Sebenarnya sih tidak hanya untuk PDB ya, ini juga untuk unit kerja yang lain gitu. Bahwa kita cari networker atau kita menjaga networking, berteman dengan berbagai pihak terutama untuk kepentingan dinas itu sangat perlu gitu, sehingga ini akan membantu kita menyelesaikan tugas-tugas kita tepat waktu dan dengan kualitas yang lebih bagus. Dengan pertemanan yang baik, awalnya kita berteman yang baik, terus kita diskusikan apa-apa yang perlu kita perlukan demi kebaikan negeri ini. Biasanya kita juga sejalan dengan itu, dan akhirnya kita bisa mendapatkan informasi dan itu bisa kita rutinkan. Bahkan ada beberapa memang harus itu gentleman agreement, jangan dikeluarin ya tapinya ya, ini pokoknya kita berikan hanya kepada BPS saja loh gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu kadang-kadang saya juga agak sulit kalau pihak lain pengen melihat benar nggak sih datanya segitu gitu. Namun karena adanya gentleman agreement, kepercayaan dari teman-teman kita itu tadi yang bisa atau berkenan menyerahkan datanya sedemikian detail sehingga kualitas PDB itu bisa terjaga karena informasinya akurat sampai sedetail itu. Nah ini yang memang diperlukan dalam PDB, dan alhamdulillahnya banyak sekali sih teman-teman di luar yang mensupport karena kita satu pemahaman demi negeri ini untuk lebih baik lagi. Iya, jadi
penting banget Bu ya networking dalam hal penyusunan angka pertumbuhan ekonomi ini Bu ya. Oh sangat penting karena tadi saya bilang bahwa kita harus mencari data. BPS tentunya tidak bisa menyediakan data sendiri untuk penyusunan PDB. Ya karena walaupun subject matter semuanya sudah menyediakan berbagai data yang kita perlukan, namun masih banyak sekali data di luar yang tidak disediakan oleh BPS yang harus kita akomodir di dalam penyusunan PDB tadi. Ya bayangin saja 52 subkategori, belum dari sisi demand, belum lagi kalau nanti kita juga akan menggunakan menyusun PDB pendekatan yang baru dari sisi income, itu luar biasa. Oke. Aduh, saya dengarnya aja udah kayak mumet sendiri. Jangan mumet, itu harus fun. Karena kalau nggak fun nanti hasilnya nggak akurat malahan, stres kan. Oke Bu, kalau membangun koordinasi nih Bu ke vertikal misalnya ke daerah itu gimana sih Bu? Dan ada kendala nggak sih Bu dalam menyampaikan itu? Kalau vertikal di dalam BPS sendiri, alhamdulillah enggak ya, karena kan kita instansi vertikal. BPS itu instansi vertikal, otomatis tongkat komando tertingginya juga ada dari pusat, sehingga kita dengan mudah berkoordinasi, berkolaborasi dan rekonsiliasi dengan teman-teman. Namun karena PDB ini kan tidak hanya vertikal, gitu ya, teman-teman di 34 provinsi juga harus mencari data dari KL atau OPD yang lain. Jadi koordinasi dengan pihak lain juga diperlukan. Dan alhamdulillahnya kedeputian NAS ini, Neraca dan Statistik, itu punya satu forum yang rutin setiap tahun kita lakukan, itu bertemu antara BPS dan stakeholder kunci. Ada Bapeda, ada Bank Indonesia, ada OJK, dan berbagai OPD yang lain, itu yang kita sebut konsultasi regional PDB, PDRB, indikator sosial ekonomi Indonesia seperti itu. Sehingga dengan kondisi seperti itu dan itu dilakukan di 3 koridor sekarang, yakni koridor Sumatera yang diikuti oleh 10 provinsi di sana, koridor Jabal Nusra yang diikuti oleh 9 provinsi di Jabal Nusra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ya, dan koridor Sulampuka ada 15 provinsi, ya, 5 di Kalimantan dan 10 di Sulawesi, Papua, Maluku dan Papua. Dan itu kita rutin melakukan koordinasi seperti itu. Oke, jadi koordinasi itu sangat-sangat penting Bu ya untuk bisa mendapatkan ya data-data ini gitu Bu yang pada akhirnya nanti akan memberikan manfaat juga buat masyarakat Indonesia Bu ya tentunya harapannya. Insya Allah. Nah Bu, kita sedikit keluar nih dari topik pembahasan Bu. Akhir bulan ini kita semua tahu Bu ya bahwa Ibu akan masuki masa purna bakti ini Bu. Setelah pensiun ada rencana nggak sih Bu mau melakukan apa, atau ada rencana nggak gabung ke lembaga internasional nih seperti OECD atau IMF yang pasti udah sangat kenal nih dengan Ibu, atau Ibu sangat kenal dengan organisasi tersebut? Ya gini ya Mas Wahyu ya, selama ini kan saya tuh mendedikasikan hampir seluruh waktu saya untuk bekerja di BPS, sehingga saya sering pulang malam, bahkan nyaris tidak punya waktu untuk saya sendiri gitu ya. Jadi mungkin memasukin purna bakti ini saya perlu istirahat sejenak ya untuk memulihkan energi saya. Namun tadi seperti Mas Wahyu bilang, ya betul, memang saya kebetulan karena juga menjadi member advisor expert group untuk System of National Account Global, dan saya sampai saat ini belum menyerahkan posisi saya sebagai co-chair digitalisasi global. Itu beberapa tawaran dari lembaga internasional datang ke saya, namun saya masih hold karena saya masih mempertimbangkan banyak hal gitu. Apakah saya mau berkiprah di luar atau membantu di dalam negeri seperti itu. Jadi ini masih belum saya pikirkan, saya masih perlu istirahat dulu lah. Perlu istirahat dulu. Jadi mungkin perlu take a deep breath sebelum menyelam lagi Bu ya. Mau menyelam lagi atau tetap mengambil nafas yang lebih panjang lagi? Ya itu nanti ada di nanti kita lihat nanti di stage berikutnya lah ya. Oke, sekarang kita akan masuki sesi jawab cepat, dan Bu, ini kami ada beberapa pertanyaan dan dijawab dengan cepat saja.
Boleh pas nggak? Nggak boleh pas. Kan cuma memilih. Yang pertama, lebih memilih masak atau shopping? Shopping. Lebih memilih mengambil tas merek luar atau lokal? Depend. Luar atau lokal? Susah. Tinggal di rumah Jakarta atau rumah di Semarang? Saya lebih senang rumah di Semarang. Masak sendiri atau dimasakin? Masak sendiri. Ke luar negeri atau jalan-jalan keliling Indonesia? Keliling Indonesia deh. Panggang P atau scallop? Scallop. Sambal terasi atau sambal dabu-dabu? Sambal terasi. PMTB atau Irio? Difficult to say, but I like it. Oke, suka dua-duanya. PMTB dan Irio sama-sama penting. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu. Oke. Nggak tahu saya suka scallop sih. Iya kan kami punya tim riset, Bu. Nanti kita dalami dulu nih. Oke, Bu Lis, kita sudah tiba di penghujung podcast Pulang Kantor, Bu. Mungkin ada pesan nih untuk Ibu yang mau purna bakti dan atau harapan bagi BPS ke depannya, Bu. Saya berharap mudah-mudahan ya BPS akan menjadi lebih baik lagi, menjadi institusi yang lebih disegani, kredibel, ya. Dan dengan SDM yang saya yakin sekarang sudah cukup bagus, tentunya kedepannya akan lebih baik lagi, lebih profesional lagi, lebih amanah dan berintegritas yang lebih tinggi sesuai dengan moto BPS. Dan pokoknya BPS lebih hebat lagi deh dari ya sekarang ini. Saya yakin karena tantangan ke depan ini tidak mudah. Ada digitalisasi, dengan adanya pandemi semuanya juga sudah berubah tata kehidupan dan tantangan yang tidak sedikit buat BPS. BPS yang konvensional nanti akan ditinggalkan sehingga BPS sekarang harus berpikir untuk inovasi ke depan menghadapi kemajuan teknologi yang tentunya pengumpulan datanya tidak lagi akan secara konservatif seperti sebelumnya, dan ini yang perlu dilakukan bersama-sama oleh semua pihak di BPS sehingga kedepannya BPS tetap menjadi institusi yang kredibel, yang terdepan dan menjadi kantor statistik yang sudah di level global. Sekarang ini sudah on the right track, BPS itu sudah di posisi sekelas dengan berbagai kantor statistik negara maju. Harapan saya ke depannya kita akan menjadi lead untuk kantor statistik di level global. Amin. Tepuk tangan semua. Baik, Bu Lis, terima kasih banyak Bu telah menyempatkan waktunya, terlebih rela nih dikunjungi oleh tim podcast Pulang Kantor pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya. Sehat selalu, selamat masuki masa purna bakti. Semoga Ibu semakin sukses ke depannya. Either masuk OECD, IMF ataupun itu Bu. Amin. Saya juga mendoakan semoga teman-teman BPS selalu sehat walafiat, dimudahkan dalam menjalankan segala tugas, dimudahkan, dilancarkan dan selalu sukses. Dan pandemi segera berakhir sehingga kita tetap berkiprah lagi dengan bahagia dan ceria. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita sudah tiba di penghujung podcast Pulang Kantor. Jangan lupa besok-besok masih harus ngantor. Terima kasih telah menyaksikan podcast Pulang Kantor.